Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerahnya yang boleh setiap kita nikmati sampai saat pagi hari ini. Mari kita menyediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih Engkau begitu baik di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Kau yang masih memperkenankan setiap kami boleh ada sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau berkati kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sekali lagi saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu tujuan Tuhan menebus kita. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu tujuan Tuhan menebus kita. Nah, lewat firman Tuhan yang kita perhatikan bersama-sama pagi hari ini di dalam ayat yang ke-18, di sana dengan jelas, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang diwariskan dari nenek moyang kita. Ditebus bukan dengan perak atau emas, bukan dengan barang yang fana, tetapi firman Allah menjelaskan kepada kita, kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang tak bernoda dan tak bercela. Darah Kristus yang boleh menebus kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara hidup yang sia-sia di dalam terjemahan New King James Version diartikan dengan cara hidup yang tanpa tujuan. Jadi cara hidup yang sia-sia itu sama artinya dengan cara hidup yang tanpa tujuan. Atau juga diartikan dengan cara hidup yang kosong, yang hampa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang tanpa tujuan, cara hidup yang kosong, cara hidup yang hampa inilah yang diwariskan oleh nenek moyang kita
inilah yang membuat Tuhan menebus kita sekalian. Sekali lagi firman Allah menegaskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dari cara hidup kita yang tidak punya tujuan, dari cara hidup kita yang kosong, yang hampa. Tuhan menebus kita dari cara hidup kita yang tidak berarti, dari cara hidup kita yang tidak berguna, dari cara hidup kita yang tidak berarti bagi Tuhan. Tuhan menebus saudara dan saya, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah domba Allah, darah Kristus Yesus. Darah yang mahal itu menebus saudara dan saya. Dan tujuan penebusan Tuhan bagi setiap kita pagi hari ini, kita akan perhatikan bersama-sama sebagaimana tema firman Tuhan. Tujuan Tuhan menebus kita. Nah, tujuan yang pertama yang kita dapat perhatikan di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Tujuan penebusan Tuhan bagi kita di dalam yang pertama di dalam ayat 13 dan 14, saya bacakan bagi kita. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tujuan yang pertama Tuhan menebus kita supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi inilah tujuan Tuhan menebus kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita mau menyadari bahwa Tuhan sudah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, cara hidup kita yang hampa, cara hidup kita yang kosong, cara hidup kita yang tidak berguna, yang tidak berarti, tanpa tujuan. Tuhan menebus kita supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Jangan menuruti hawa nafsu kita, tapi mari jadilah anak-anak yang taat, menyadari bahwa kita sudah ditebus dengan dari cara hidup kita yang sia-sia, dengan darah Kristus yang mahal. Tujuan Tuhan menebus kita supaya kita menjadi anak-anak-Nya yang taat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan Tuhan menebus kita yang pertama supaya kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-18 ini, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jangan menjadi anak-anak yang tidak taat, tetap hidup di dalam kebodohan, mengikuti hawa nafsu. Tetapi mari taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, taat menurut apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang kedua tujuan Tuhan menebus kita di dalam ayat yang ke-15 dan ayat 16. Ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yang kedua, tujuan Tuhan menebus kita yaitu supaya kita hidup di dalam kekudusan.
Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dia yang kudus yang sudah menebus saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tujuan Dia menebus kita supaya kita menjadi kudus, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Hidup kudus berarti memiliki suatu cara hidup yang sesuai dengan standar, sesuai dengan pola Allah di dalam hidup kita, sesuai dengan modelnya Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi kudus bukanlah suatu hal yang gampang, yang mudah, tetapi itulah kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tujuan Tuhan menebus setiap kehidupan kita supaya kita menjadi kudus, hidup di dalam kekudusan, di dalam kita menjalani hidup di hari-hari ini. Firman Allah berkata di dalam ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua tujuan penebusan Tuhan bagi kita pagi hari ini kiranya boleh menjadi perenungan bagi kita bersama-sama. Yaitu yang pertama, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu kita di dalam kita menjalani hidup ini. Dan yang kedua, hiduplah di dalam kekudusan, sebab Tuhan yang menebus kita, Tuhan yang memanggil kita adalah kudus adanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, berkati kami semua dengan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi perenungan di dalam setiap kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Engkau menebus kami supaya kami hidup taat kepada Tuhan. Kami hidup kudus seperti yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Bahkan berkati iman, ketekunan, kesetiaan kami diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama-sama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.